Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia, itu Bapak Dian Arsyah, dan juga yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada tugas kali ini saya akan menggunakan teks, yaitu teks pidato atau teks persuasif, dengan mengangkatkan tema marilah kita memanfaatkan waktu dengan mengkaji surat Al-Arsh. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Arsh terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafil hushr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. والعشر. Pada ayat pertama ini Allah bersumpah demi waktu anshru. Al-anshru di sini diartikan sebagai masa atau waktu. Innal insana lafil hushr. Artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Di ayat kedua, Allah mengawali kalimat dengan huruf inna. Huruf inna dalam bahasa Arab digunakan sebagai taukid, yaitu untuk menekan sesuatu yang artinya sesungguhnya. Jadi Allah menekankan bahwa sesungguhnya manusia itu lafi. Huruf la juga digunakan sebagai taukid. Jadi manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kerugian yang dialami oleh manusia bila menyia-nyiakan waktunya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dan juga saling menasihati dalam kebenaran dan juga menasihati dalam kesabaran. Pada ayat ketiga Allah menyampaikan, yaitu bagaimana agar waktu manusia itu tidak terbuang sia-sia, yaitu dengan cara yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, yaitu barang siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, maka waktunya, tiap detiknya dia akan merugi. Walaupun dia telah banyak mengerjakan kebaikan, maka itu tidak akan dihitung, karena dia tidak beriman kepada Allah. Iman di sini yaitu iman yang sebenar-benarnya iman yang tidak ternodai dengan keraguan. Dan bagaimana agar iman itu tetap meningkat? Yaitu dengan cara belajar ilmu agama atau belajar ilmu syariat agama. Yang kedua, yaitu dengan cara amal soleh. Karena sudah beriman, maka harus dibuktikan dengan amalan soleh. Amalan soleh berupa ucapan dan perbuatan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran. Yang dimaksud di sini yaitu saling menasihati untuk melakukan kebaikan, memotivasi dan mendorong untuk beriman dan melakukan amalan soleh. Saling menasihati juga sering disebut dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, hendaknya seseorang yang telah beriman, seseorang yang telah mengajarkan amalan soleh,
hendaknya dia meningkatkan imannya tersebut dan meningkatkan amalan solehnya. Dan juga dia menasehati saudaranya. Yang keempat yaitu menasehati dalam kesabaran. Saling menasehati dalam kesabaran di sini yaitu saling menasehati dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengkaji surat Al-Ars tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang waktu atau masa yang kita jalani sebagai hambanya. Jangan sampai waktu yang kita jalani di dunia ini terbuang sia-sia. Dengan waktu, manusia dapat beriman, dapat beramal soleh. Dengan waktu, manusia dapat memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Waktu yang kita miliki harus dimanfaatkan dengan efisien dan produktif. Jangan sampai kita membuang waktu dengan melakukan hal negatif. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, balik itu dengan menuntut ilmu agama ataupun dengan melakukan amalan-amalan soleh yang telah disyariatkan oleh agama kita. Waktu yang kita miliki harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan bisa diulang, tidak akan terputar kembali, dan juga tidak bisa dibeli dengan uang. Terima kasih. Sekian hanya itu dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.